Prabowo sedang berlomba dengan waktu karena semakin tua. Kalau tidak jadi presiden sekarang, mau tunggu sampai kapan? Saya yakin Jokowi dan Gibran paham akan strategi Prabowo di Pilpres kali ini. Makanya Jokowi tidak setuju Gibran diseret jadi cawapres. Lagi pula, PDI Perjuangan juga tidak akan setuju karena Gibran itu kader potensial di masa depan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. MK saat ini sedang menguji gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu terkait batas minimal usia capres dan cawapres. Ada sekelompok orang menginginkan usia capres dan cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Gugatan ini langsung dikaitkan dengan usaha meloloskan Gibran sebagai cawapres. Yang paling banyak diberitakan adalah Gibran akan dipasangkan dengan Prabowo. Kelompok pendukung Prabowo makin kesini makin menjadi-jadi. Setelah menjadi menteri dan terus menempel ke Jokowi seperti perangko, Prabowo menempel lagi ke keluarga Jokowi. Makanya jangan heran, banyak sekali orang yang mulai percaya bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Apalagi salah satu yang mendukung penurunan usia capres-cawapres adalah Gerindra. Baru-baru ini, kalau kalian baca konten politik di media sosial, bahkan ada isu Ibu Iriana Jokowi akan menjadi cawapres Prabowo. Ini adalah isu propaganda yang kemungkinan besar dihembuskan oleh kubu pendukung Prabowo. Begitu dahsyatnya keluarga Jokowi sehingga mereka ngiler dan terus menempel seperti perangko. Bayangkan, Prabowo terus menempel Jokowi dan ternyata dijadikan narasi bahwa Jokowi dekat dengan Prabowo. Lalu dibakar-bakar lagi sehingga dipelintir menjadi isu bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Bukan cuma nempel Jokowi, Prabowo juga nempel ke Gibran. Bahkan nama Iriana Jokowi juga ikut terseret. Luar biasa sekali memang. Satu keluarga Jokowi ditarik ke dalam permainan politik kubu mereka. Ini menandakan betapa bernafsunya mereka untuk menang di Pilpres 2024. Nafsu berkuasa sudah di luar batas sehingga mengacak-ngacak pihak lain. Relawan Jokowi juga sebelumnya menjadi korban, dipecah dan dukungan terbelah. Gibran juga sangat kasihan sebenarnya, diseret-seret ke ombak yang sangat besar, padahal baru beberapa tahun menjadi wali kota. Pengalaman politik masih sedikit, tapi diseret ke dalam intrik politik kelas berat. Entah Gibran sadar atau tidak, yang jelas Gibran sedang dimanfaatkan dan dijadikan tameng. Kubu sebelah terus berusaha agar Gibran bisa memenuhi syarat usia menjadi cawapres. Kalau Gibran berhasil dirangkul, peluang menang sangatlah besar. Tapi yang rugi adalah keluarga Jokowi. Meskipun bukan Jokowi yang menggugat usia capres-cawapres, meskipun Jokowi tidak intervensi, tapi Jokowi tetap disalahkan karena berusaha membentuk politik dinasti. Banyak yang benci Jokowi yang diam-diam nafsunya besar, lebih mementingkan keluarga dan kroni-kroninya. Ulah mereka membuat keluarga Jokowi mendapat image negatif. Kalau Prabowo sih enak-enak aja. Jika Gibran berhasil digait sebagai cawapres, peluang menang makin besar. Sedangkan keluarga Jokowi kena cap politik dinasti. Yang penting menang. Pihak lain kena getah, itu bukan urusan mereka. Sebenarnya, kalau strategi lawan yang seperti ini terus dibiarkan, bisa makin liar dan merugikan keluarga Jokowi. Saya yakin Jokowi dan keluarganya cuma dimanfaatkan oleh lawan politik yang tidak punya prestasi. Tidak ada cara lain yang lebih mantap selain menempel ke Jokowi dan memecah ombak dari dalam. Ini kemungkinan dirancang dengan baik oleh tim propaganda kubu sebelah. Sungguh aneh. Masa bapak, istri, dan anak semuanya terjebak dalam isu yang sama? Satu keluarga terseret. Ini bukan kebetulan. Pasti ada yang mengatur ini dari dulu. Tapi memang
Jokowi lebih pintar mengcounter isu ini dari yang kita bayangkan. Langkah Jokowi kadang sulit ditebak, tapi kalau direnungkan lebih lama, sebenarnya Jokowi sudah pernah memberikan kita kode. Salah satunya adalah Jokowi tidak hadir di acara Partai Bulan Bintang atau PBB, meskipun katanya karena dalam perjalanan pulang dari Cina. Kebetulan, di acara itu mereka mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Jokowi hanya memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PBB. Coba bayangkan, kalau Jokowi misalnya hadir dan ada deklarasi Prabowo capres, tim propaganda dan pendukung Prabowo akan membuat narasi besar-besaran bahwa Jokowi fix mendukung Prabowo. Tidak terbayang kalau sampai itu terjadi. Kode berikutnya yang paling jelas adalah saat Jokowi menjajal LRT. Salah satu loyalis Jokowi yaitu Ulin Yusron menceritakan percakapannya dengan Jokowi terkait isu Gibran jadi cawapres. Mau tahu apa kata Jokowi? Jokowi menegaskan tidak merestui Gibran menjadi cawapres. Gibran masih minim pengalaman untuk maju di Pilpres 2024. Jokowi meminta agar cari yang lain, cari yang lebih berpengalaman. Dalam beberapa kesempatan, Gibran juga sudah capek menjawab isu dia mendapat karpet merah melalui gugatan aturan usia capres-cawapres. Jadi, kubu Prabowo harusnya malu dan jangan lagi membawa-bawa nama Jokowi demi kepentingan politik. Kita paham kok, Prabowo sedang dalam situasi genting, now or never. Begitulah kondisinya di Pilpres nanti. Ini adalah peluang terakhir. Kalau Prabowo masih kalah, maka Prabowo seumur hidup hanya akan dikenal sebagai langganan runner-up pemilu. Makanya kubu Prabowo mati-matian agar Prabowo memanfaatkan semua peluang yang ada. Apapun dilakukan, tidak peduli meskipun orang lain kena getahnya. Jokowi sudah bilang jangan bawa-bawa Gibran ke dalam isu cawapres karena masih 2 tahun jadi wali kota. Saya yakin Gibran akan mendengar masukan dari bapaknya. 2 tahun jadi wali kota, langsung mau lompat jadi cawapres. Boleh aja sih, tapi efeknya seperti AHY. Kalah di Pilgub DKI, mau menjadi cawapres. Itu akan menjadi bumerang di masa depan. Masa depan Gibran sangat cerah, perjalanannya masih panjang. Sedangkan masa depan Prabowo mulai diliputi awan hitam. Prabowo sedang berlomba dengan waktu karena semakin tua. Kalau tidak jadi presiden sekarang, mau tunggu sampai kapan? Saya yakin Jokowi dan Gibran paham akan strategi Prabowo di Pilpres kali ini. Makanya Jokowi tidak setuju Gibran diseret jadi cawapres. Lagi pula, PDI Perjuangan juga tidak akan setuju karena Gibran itu kader potensial di masa depan. Jokowi pelan tapi pasti mulai mematikan langkah Prabowo untuk mendekati Gibran. Jokowi membuat pendukung Prabowo mati langkah. Pada Mei lalu, Projo juga sudah bilang bahwasannya Jokowi tidak setuju Gibran menjadi cawapres. Saat ini, Jokowi kembali menegaskan untuk kedua kalinya dia tidak setuju Gibran menjadi cawapres. Cari aja yang lebih berpengalaman. Pesan ini khusus untuk Prabowo karena Prabowo yang dianggap paling bernafsu menggait Gibran. Selesai. End of discussion. Prabowo silakan cari yang lain, jangan nempel terus ke Jokowi. Kelihatan banget tidak punya prestasi, sehingga numpang nama Jokowi setiap saat. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.